bareng kafir Quraisy gitu ya. Sedangkan pasukan kaum muslimin itu hanya 313, ada yang juga 314. Itu kan sangat tidak seimbang. Sehingga Nabi juga mempunyai untanya juga hanya 70 gitu. Kemudian ketika di dalam perjalanan juga Nabi sempat itu bertemu dengan Al-Habab bin Al-Munzir, meminta pendapat. Akhirnya beliau mengatakan bahwa Nabi harus mempunyai strategi perang dengan menginap di sumber mata air yang memutus sumber air kepada Badar. Jadi pada Badar itu kan memang nama tempat gitu ya. Nah kemudian ketika perang berlangsung, alhamdulillah kaum muslimin mendapat kemenangan dan ada pasukan kafir Quraisy yang kita kenal sangat zalim terhadap Nabi waktu di Mekah, itu Abu Jahal, itu meninggal ketika perang Badar. Itu untuk sekilas peristiwa perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah wafatnya Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu wafat ketika ba'da sholat witir di malam ke-17 Ramadan. Di usia, ada yang menyebutkan ulama di usia 63 tahun. Jadi memang lama sekali ya wafatnya Sayyidah Aisyah dengan wafatnya Rasulullah SAW. Jadi ketika umur 18 tahun Rasulullah wafat, tapi Sayyidah Aisyah wafat ketika usia 63 tahun. Sehingga Sayyidah Aisyah memang karena kecerdasannya, karena kepintarannya, beliau dijadikan fatwa pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali dan seterusnya. Jadi ketika ada hal yang tidak dimengerti oleh para sahabat akan bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Itu mungkin peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Baik, para sobat ya, dan mungkin di antara kita semua ada yang juga sudah tahu, bahkan tidak sedikit juga yang mungkin belum tahu. Ternyata di tanggal 17 ini dahulu pernah ada peristiwa yang luar biasa ya. Tahun berapa itu Bu Ustazah? Sudah ada tahun atau belum Masehi? Kalau Masehi sudah. Masehi sudah. Oh iya, Hijriah mungkin ya. Hijriah untuk apa? Perang Badar atau untuk kewafatan Sayyidah Aisyah? Untuk ketiga-tiganya maksudnya. Biar para sahabat lebih kalau nuzulul Quran itu tadi kan sudah dijelaskan ya. Kalau nuzulul Quran itu ada 3 fase. Fase yang pertama Allah menuliskan di Lauhul Mahfuz. Fase kedua itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian kalau fase ketiga dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Kalau untuk peristiwa perang Badar itu sekitar tahun 624 Masehi. Kalau untuk perang Badar ya. Kalau untuk wafatnya Sayyidah Aisyah gitu ya, lupa lagi itu tahun berapa. Yang jelas itu tahun 17 Ramadan. Nanti kita boleh searching lagi nih sahabat-sahabat gitu ya. Saya lupa untuk tahunnya kewafatannya Sayyidah Aisyah. Baik, terima kasih Bu saja ya. Ya, dan kita buka ya untuk sesi tanya jawab. Baik, bagi para sobat yang ada di studio maupun yang ada di rumah, untuk yang ingin bertanya seputaran tema, mungkin ada yang mau ditanyakan hal lain dari 17 Ramadan ya, sesuai tema atau di luar tema juga boleh ya Bu saya ya. Silakan para sobat yang ada di studio untuk bersiap bertanya. Juga yang ada di rumah silakan bisa mengirimkan pesan singkatnya di WhatsApp kita ya di 082 121 197 191. Baik, sebelum kita buka untuk pesan singkat, kita beri kesempatan dulu bagi para sobat yang ada di studio. Sudah ada? Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
dari alamat Sindang Layak. Mau bertanya, apa hikmahnya perang Badar terjadi di bulan Ramadan? Baik, itu aja Bu Wahyi. Terima kasih. Gimana Ustaz, langsung jawab saja? Langsung saja ya. Iya. Jadi ada beberapa hikmah kenapa ya gitu. Perang Badar itu peristiwanya bertepatan pada bulan Ramadan. Biasanya kalau bulan Ramadan itu kita itu lemes, bawaannya tuh nundutan atau pengen tidur gitu ya, pengen tidur aja bawaannya. Nah, kalau kita melihat peristiwa perang Badar menandakan bahwa juangnya orang-orang yang sedang berperang. Bayangkan, sedang puasa, berperang, bukan hanya menahan lapar dan haus. Kemudian iklimnya juga kan di Madinah itu iklimnya berbeda dengan kita. Mereka itu kan cuacanya lebih panas daripada kita, sehingga itu memberikan hikmah kepada kita bahwa kita itu jangan malas-malasan kalau bulan puasa itu. Ingat loh, ada peristiwa Badar, ada peristiwa pada zaman dulu, zaman Nabi itu peperangan. Kita perang nafsu aja, kita perang lapar, minum, udah lemes. Apalagi kalau misalkan kita sekarang disuruh perang, udah kayaknya nyerah duluan. Betul ya? Nyerah duluan. Terus yang kedua, pentingnya bermusyawarah. Tadi Nabi itu selalu meminta pendapat terhadap para sahabat. Seperti misalkan ada tawanan yang pada saat itu ketika perang ada tawanan, kemudian Nabi meminta pendapat kepada para sahabat bagaimana ini tawanannya, harus bagaimanakan. Umar bin Khattab berkata, ini tawanannya ya Nabi, bunuh saja. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada para sahabat yang lain, bagaimana? Ini tawanan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Nabi, tawanan ini kita bebaskan saja, tetapi harus ditebus dengan harta yang sangat besar. Nah, sehingga Nabi di sana memilih pendapat dari Sayyidina Abu Bakar, yaitu tawanannya dibebaskan, tetapi dengan tebusan berupa harta. Jadi di sana perlunya ada musyawarah. Kita pun di sini harus bermusyawarah, jangan egois seperti itu. Apalagi dalam organisasi misalkan. Seperti itu harus adanya bermusyawarah. Kemudian yang selanjutnya, ketika perang Badar terjadi, para sahabat meminta kepada Nabi untuk berdiam saja di dalam tenda. Nah, ketika Nabi akan memasuki tenda, Nabi sujud sangat lama. Di sana Nabi berdoa kepada Allah untuk kemenangan perang Badar. Dan alhamdulillah doa Nabi dikabulkan. Di sini juga memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa. Pangkat Nabi saja berdoa, apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka kita diharuskan untuk sering-sering berdoa. Ud'uni astajib lakum. Insya Allah dengan kita berdoa, Allah akan mengabulkan doa kita. Meskipun kadang doanya tidak dikabulkan saat ini. Contoh misalkan dari SMP, dari SMA itu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Enggak mungkin saat itu juga diberi anak yang soleh. Enggak mungkin saat itu juga diberi jodoh, meskipun jodohnya sudah tercantum di Lauhul Mahfuz. Tetapi mungkin 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, doanya baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu juga hikmahnya adalah tawakal. Beriringan antara usaha, ya antara ikhtiar, doa dan tawakal. Itu. Ya, itu untuk Ibu Ai ya. Terima kasih sudah bertanya. Silakan berikutnya, ada lagi yang ingin bertanya dari studio. Assalamualaikum, saya Bintan dari Sindangela, mau bertanya apa saja keistimewaan Sayyidati Aisyah. Terima kasih. Iya, apa saja keistimewaan Sayyidati Aisyah. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa Sayyidati Aisyah itu berbeda dengan perempuan-perempuan yang lain. Beliau itu memiliki, kalau sekarang IQ ya, IQ, SQ gitu ya. Jadi IQ-nya itu tinggi, lebih tinggi daripada perempuan pada zamannya. Saking cerdasnya, saking pintarnya itu Sayyidah Aisyah.
Kemudian Sayyidah Aisyah juga diberi gelar muwafaqah. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak tahu ya, cuman gelarnya itu yang taunya apa? Humairah, kemerah-merahan. Itu kan gelar kecintaan Nabi terhadap Sayyidah Aisyah. Nah, ini muwafaqah juga artinya wanita yang diberi petunjuk, ya. Karena tadi ya diberi kecerdasan sehingga diberi petunjuk. Orang-orang itu datang berbondong-bondong kepada Sayyidah Aisyah untuk bertanya apapun tentang hadis atau masalah tentang syariat itu Sayyidah Aisyah bisa menjawabnya. Sehingga ini juga namanya muwafaqah ini menjadi salah satu inspirasi bagi saya pribadi untuk menjadikan majelis taklim namanya Darul Muwafaqah. Ya tadi karena gelarnya atau nama lain dari Sayyidah Aisyah. Yang kedua, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah itu adalah langsung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lewat mimpi harus menikah dengan Sayyidah Aisyah. Kemudian ternyata sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah itu pernah dijodohkan dengan Zubair. Tapi ayahnya itu memutuskan perjodohannya itu. Kenapa? Karena takut katanya Zubair itu nanti masuk Islam gara-gara menikahi Sayyidah Aisyah. Sehingga di sanalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menerima lamaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian rentang waktunya Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah itu dari usia 9 tahun sampai 18 tahun, seperti itu ya. Kemudian istimewanya Sayyidah Aisyah itu pernah jadi asbabun nuzul, ayat diperintahkannya untuk bertayamum. Jadi ketika dalam perjalanan ke Abwa, Sayyidah Aisyah itu kehilangan kalungnya, sehingga Nabi berhenti dengan para sahabat mencari-cari kalung. Gak ketemu itu sampai malam, akhirnya menginap di sana dan ternyata di sana tidak ada air sama sekali. Sehingga Abu Bakar pun marah gitu terhadap Sayyidah Aisyah karena membuat Nabi mencari-cari kalungnya sampai bahkan tidak ada air di lingkungan sekitar. Sehingga di sana turunlah ayat untuk bertayamum. Seperti itu salah satu keistimewaan Sayyidah Aisyah begitu. Iya, baik, berikutnya satu lagi dulu pertanyaan dari studio, silakan. Kembali dia mau bertanya. Iya, nggak boleh. Itu santri udah ada yang nanya. Bagi para sobat juga yang ada di rumah juga silakan kembali bisa mengirimkan pesan singkat bagi yang mau bertanya di 082 121 197 191 ya. Bagi yang ada di rumah silakan bisa mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp ya. Baik, kembali ke studio, satu pertanyaan silakan dari studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurfiana, asal dari Cipendei, Subang. Iya, silakan Novi. Izin bertanya, Bu Ustazah, bagaimana cara memohon ampun dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala pada malam 17 Ramadan? Mohon dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara taubat ya. Sebetulnya bulan Ramadan ini terdiri dari 3 fase. Ya. Jadi fase pertama dari tanggal 10 sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dinamakan rahmat. Jadi di tanggal 1 sampai 10 itu turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat yang beriman. Kemudian dari tanggal 11 sampai tanggal 20 turunnya maghfirah Allah, turunnya ampunan Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian fase ketiga dari tanggal 21 sampai 30 Ramadan itu adalah fase